Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Nabi Syamil. Nabi Syamil ini merupakan nabi yang bijaksana yang berhasil menyelamatkan Bani Israel. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah Nabi Syamil ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah para nabi terdahulu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Terdapat cukup banyak nabi yang tidak disebutkan dalam deretan nama 25 nabi dan rasul, apalagi dalam sejarah pra-Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengutus nabi di tengah Bani Israel tanpa pernah terputus, mengingat sifat Bani Israel yang mudah hengkang dari agama jika tidak didampingi oleh utusan Allah. Salah satu nabi yang jarang disebut yakni Nabi Syamil atau ahli kitab menyebutnya dengan nama Samuel. Nabi Syamil ini merupakan rasul yang diutus setelah era Nabi Musa. Sepeninggal Nabi Musa, Bani Israel ini hidup layaknya sekumpulan domba tanpa pengembala. Sebetulnya ada beberapa nabi yang diutus setelah wafatnya Nabi Musa. Namun Bani Israel gemar membunuh para nabi yang diutus di tengah mereka. Hingga puncaknya Bani Israel ini kehilangan arah tujuan, sehingga mereka melupakan syariat yang sebetulnya telah tertulis di dalam kitab Taurat. Namun sifat sombong menguasai mereka hingga Bani Israel pun terjatuh ke dalam kubangan yang penuh dosa. Bukan hanya maksiat, namun mereka juga melakukan kesyirikan dan dosa-dosa besar. Karena membangkang, Bani Israel pun mendapat petaka dengan munculnya seorang raja yang tirani lagi bengis. Raja menindas rakyatnya sendiri, yakni Bani Israel dengan kejam. Ia gemar menyiksa dan menumpahkan darah, sehingga kerajaan Bani Israel pun gonjang-ganjing hingga musuh dari luar pun berdatangan untuk menyerang. Di mana saat itu Bani Israel benar-benar dalam kondisi terburuknya. Namun dalam kondisi demikian, Bani Israel tetap saja percaya dari bahwa mereka tak akan pernah terkalahkan karena memiliki tabut. Bukannya bertawakal kepada Allah, mereka justru berpegang pada tabut dan sombong karena memilikinya. Nah, setiap bangsa kala itu mengetahui bahwa siapa yang memiliki tabut tidak akan pernah terkalahkan. Hingga suatu hari tabut ini jatuh ke tangan bangsa Askalon. Sumber lain mengatakan mereka adalah kaum Amalika yang terkenal bertubuh besar. Nah, Bani Israel pun mengalami kekalahan yang memilukan. Sang raja tirani tewas dalam peperangan dengan bangsa Amalika. Sementara Bani Israel terusir dari negerinya demi menyelamatkan diri. Saat itu Bani Israel benar-benar di atas kesengsaraan, hingga mereka pun menyadari kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian mengangkat Nabi Syamil menjadi nabi dan mengutusnya untuk menyelamatkan Bani Israel. Hadirnya Nabi Syamil ini menjadi udara segar dan harapan baru bagi Bani Israel. Kepada Nabi Syamil, Bani Israel pun meminta seorang pemimpin untuk menggantikan raja mereka yang tewas saat perang melawan Askalon atau bangsa-bangsa kaum Amalika. Nah, mereka ini meminta sang nabi mengangkat seorang raja untuk menggantikan kematian raja mereka yang bengis. Namun sosok Nabi Syamil sangat bijak dan tegas pada Bani Israel. Ia tak serta-merta menuruti keinginan Bani Israel. Alih-alih menerima daftar keturunan raja dari kaumnya, Nabi Syamil ini justru memilih untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang siapa yang layak menjadi seorang pemimpin. Beliau pun kemudian berani menunjuk seorang raja, meski ia tahu bahwasanya Bani Israel ini akan menolaknya.
Nah, ia adalah pria yang bernama Tolut yang ditunjuk Nabi Syamil untuk menjadi seorang raja. Sang Nabi mengangkat Talut atas petunjuk Allah. Sebelumnya, beliau pun mengetahui sifat kepemimpinan yang Tolut miliki. Namun, Syamil tahu betul bahwa keputusannya mengangkat Tolut akan mendapat protes dari Bani Israel. Mengingat bahwasanya Tolut bukanlah berasal dari keturunan raja. Meski sejatinya Tolut adalah keturunan daripada Bunyamin, yaitu saudara Nabi Yusuf yang soleh. Dikisahkan bagaimana Nabi Syamil ini pertama kali bertemu Tolut di sebuah gunung. Saat itu Tolut yang merupakan anak petani tengah kehilangan keledainya. Bukan bertemu keledainya, Tolut justru bertemu dengan sesosok pria yang bisa langsung ia kenali sebagai utusan Allah. Saat itu pula Nabi Syamil baru saja mendapat petunjuk Allah bahwa ia akan bertemu calon raja bagi Bani Israel. Diketahuilah bahwa pria tinggi, tegap, soleh, dan cerdas bernama Tolut adalah raja pilihan Allah. Ketika itu Tolut berkata kepada Nabi Syamil, "Tetapi saya adalah Bani Bunyamin, Bani yang paling tak dikenali di kalangan suku-suku keturunan Yakub. Dan saya tidak tahu menahu tentang kepemimpinan ataupun kerajaan. Saya hanyalah pria miskin yang tidak memiliki kekayaan." Ketika itu dengan bijak Nabi Syamil pun meyakinkan Tolut, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendakimu untuk menjadi seorang raja. Karena itu bersyukurlah dan kuatkanlah keimananmu." Nah, Nabi Syamil pun kemudian menghadirkan Tolut ke hadapan Bani Israel. Ribuan protes ia dapatkan, namun Nabi Syamil dengan tegas mengangkat Tolut menjadi raja dan memerintahkan Bani Israel untuk taat kepada raja yang baru. Sang Nabi Allah lalu mewasiatkan kepada Bani Israel agar pergi berperang di bawah kepemimpinan Raja Tolut untuk melawan musuh dan merebut kembali kerajaan Bani Israel. Meski berat hati, Bani Israel pun menuruti sang Nabi dan menjadi pasukan Tolut. Kelak mereka menyadari bahwa pilihan Nabi Syamil ini sangat tepat. Di bawah kepemimpinan Tolut, Bani Israel menjadi sangat kuat dan menguasai kembali kerajaan mereka. Lebih dari itu, masa Tolutlah cikal bakal munculnya kerajaan raksasa Bani Israel yang akan diwarisi oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Nabi Syamil yang berhasil menyelamatkan Bani Israel. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.